Kemudian tadi apakah keluarga tidak takut oleh Pak Habib tadi? Ya, itu konsekuensi. Saya tidak akan pernah merasa takut dan keluarga saya juga tidak rasa takut. Karena dia sudah tahu konsekuensi dari penegakan hukum adalah adanya risiko yang tinggi. Dan itu, tapi tidak ada yang perlu ditakuti karena hidup matinya kita bukan kita yang menentukan, tapi yang Tuhan lah yang menentukan. Kemudian terkait dengan sejarah pencegahan tipikor, saya kira Bapak tentunya sangat tahu bagaimana korupsi di Republik ini dan bagaimana riwayatnya. Kemudian ada transparansi mengurangi korupsi. Saat ini saya kira sudah dikumandangkan sejak lama itu transparansi. Transparansi akuntabel. Tetapi ternyata dengan transparansi dan akuntabel itu cuma basa-basi belaka, Pak. Inilah yang jadi pemikiran, latar belakang pemikiran saya. Kenapa kemudian saya berusaha untuk kemudian apa sih yang harus lakukan untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi ini? Hanya transparansi tidak cukup, hanya dengan akuntabel tidak cukup. Sumpah pun tidak cukup. Disumpah cuma urusan duniawi katanya. Masalah akhirat walau alam. Tapi saya coba berpikir, apa cara saya untuk mencegah? Saya coba berpikir, apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi? Saya memberikan satu contoh, Pak. Dalam hal pengadaan barang dan jasa, Pak. Berperan di situ adalah PPK, pejabat pembuat komitmen. Ketika pejabat pembuat komitmen dipercaya untuk melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa ini, dia bisa saja diintervensi oleh pimpinannya. Kemudian dia mengikuti apa yang diinginkan oleh pimpinan, karena dia tidak mau nanti dia dicopot atau dipecat dari jabatannya atau dari kedudukannya sebagai pegawai. Nah, apa faktor penyebabnya ini? Karena dia tidak mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu saya berpikir, setiap pegawai yang ditunjuk sebagai PPK, sebelum dia ditunjuk selaku PPK, maka dia harus mengikuti proses pembelajaran di LKPP. Dan pada saat itu, saya berharap LKPP dapat memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum, termasuk KPK, untuk memberikan sosialisasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga para pejabat pembuat komitmen ini tahu mana konsekuensinya. Saya diberhentikan tidak dengan hormat, atau saya kemudian, dan kemudian saya dimasukkan penjara. Atau saya ketika ada intervensi saya tolak, dan saya mengundurkan diri. Tetapi tentunya status saya sebagai pegawai tidak akan bisa diberhentikan. Nah, mereka akan membuat satu pilihan. Ini yang kemudian saya maksudkan bahwa mohon dukungan dari pemerintah, dalam hal ini Presiden, untuk dituangkan hal ini dalam Perpres. Bahwa kami bisa melakukan, mengikuti LKPP untuk memberikan pembelajaran tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, apa dalam konteks bagaimana sih suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi? Ini yang mereka harus pahami. Dan kemudian kenapa indeks persepsi korupsi di Indonesia tinggi? Ini disebabkan pada umumnya hasil penelitian dari internasional itu, transparansi, ini disebabkan umumnya pelayanan publik, Pak. Semisal saja Kitas, Pak, seorang warga negara asing yang berusaha di Indonesia, tinggal di Indonesia untuk sementara waktu tertentu, dia harus memperpanjang kitasnya. Ini sangat sulit, Pak. Ada katanya OSS, tidak boleh berhadapan langsung. Tetapi kemudian ini alat ini rusak, wifi-nya rusak dan sebagainya. Nanti ingin ketemu, oh nggak boleh, harus melalui biro jasa. Biro jasa sudah meminta, berapa yang diminta sama beliau, berapa yang untuk biro jasa. Kemudian itulah yang diteruskan kepada warga negara asing. Warga negara asing oke membayar, Pak. Tetapi kemudian dia melaporkan kepada kedutaan besarnya, dan kepada konsulat jenderalnya. Ketika Transparansi Internasional datang, dia tidak datang kepada instansi pemerintah.
Dia hanya datang di konsulatnya atau dia datang kedutaannya. Bagaimana pelayanan publik di sini terkait dengan warga negara kita yang ada di Indonesia dalam menjalankan usahanya? Apa dia jawab? Menurut laporan yang masuk, semua transparansi di Indonesia dan semua tidak ada yang akuntabel. Itu yang kemudian meningkatkan indeks persepsi korupsi kita sangat rendah, Pak. Artinya korupsi di sini tinggi karena banyak gratifikasi, penyuapan dan sebagainya. Inilah yang kemudian saya berharap kita melakukan penelitian dalam konteks bagaimana suatu peristiwa tidak pidana terjadi, korupsi ini terjadi. Kita inventarisir, kemudian kita tuangkan dalam suatu peraturan. Agar kita kemudian dengan penguatan dari peraturan yang ada berupa Perpres, tidak mungkin berupa undang-undang karena prosesnya agak panjang, dan tidak mungkin PP karena hanya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada, tentunya kita buat dalam bentuk Perpres. Perpres ini. Kemudian itulah yang kita gunakan, Pak. Saya kira itu formula yang saya bisa sampaikan, Pak, atas pertanyaan Bapak. Terima kasih, Pak. Kemudian izin dari Nasdem, Pak, saya tidak menyebut nama, agak lupa-lupa ini. Mohon maaf, Pak, Johanis Ranak dipersingkat karena waktu sebentar lagi selesai. Terima kasih. Siap. OTT, Pak, terkait dengan OTT, perjalanan lebih lanjut. OTT menurut hemat saya saja, saya kurang mohon izin, walaupun saya di pimpinan KPK, saya harus mengikuti, tetapi berdasarkan pemahaman saya, OTT sendiri itu tidak pas, tidak tepat. Karena OTT terdiri dari operasi tangkap tangan. Operasi itu menurut Kamus Bahasa Indonesia dicontohkan adalah seorang dokter yang akan melakukan operasi. Tentunya semua sudah siap, semuanya sudah diperencanakan. Sementara pengertian tertangkap tangan menurut KUHP adalah suatu peristiwa yang terjadi yang seketika itu juga pelakunya ditangkap. Dan pelakunya langsung menjadi tersangka. Terus kalau seketika pelaku itu melakukan perbuatan dan ditangkap, tentunya tidak ada perencanaan. Nah, kalau ada satu perencanaan, operasi itu satu terencana, satu dikatakan suatu peristiwa yang terjadi seketika itu ditangkap, ini suatu tumpang tindih, itu suatu tidak tepat. Ya, menurut hemat saya OTT itu pun tidak tepat. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman, saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, ya apakah ini tradisi bisa diterapkan, ya saya juga nggak bisa juga saya menantang. Tetapi seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHP. Karena tidak sesuai dengan KUHP itu.